Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Penguji Profesor Dr. Haji Ahmad Sukri SSMAG. Yang terhormat Bapak Penguji Eksternal Profesor Asep Saifuddin Jahar MA PhD. Yang terhormat Ko-Promotor Profesor Dr. Haji Ahmad Husin Tonga MA. Yang terhormat Bapak Ko-Promotor Haji Hermanto Harun LC MHI PhD. Yang terhormat Bapak Penguji 1 Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Hasbi Umar MA PhD. Yang terhormat Bapak Penguji 2 Dr. Haji Muhammad Saman Sulaiman MAG. Bapak Sekretaris Bapak Dr. Haji Kasbul Anwar US MPD beserta para panitia yang telah mensupport terlaksananya ujian disertasi terbuka ini. Baiklah, di sini saya akan disertasi saya yang berjudul Sertifikasi halal produk air minum dalam kemasan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2015 tentang jaminan produk halal tentang studi pada PT Apres Indonesia dan PT Lingga Harapan Jambi. Latar belakang masalah. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2015 tentang jaminan produk halal menjadi struktur Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Kerja Kementerian Agama. Masalah sertifikasi halal produk air minum dalam kemasan sudah sering ditulis baik dalam buku, jurnal, disertasi maupun penelitian yang lain. Ada kesamaan dengan yang peneliti yaitu sama-sama membahas halal. Sedangkan perbedaan hasil dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti diantaranya seperti yang telah ditulis oleh Ulia Puhaida Ramlah tentang jaminan produk pangan halal terutama di Kuala Tungkal dan Kota Jambi belum terlihat implementasinya di lapangan. Masih ditemukannya produk pangan yang tidak memiliki label halal pada kemasannya. Hal ini mengindikasikan gagalnya pemerintah dalam menjamin konsumen muslim terbebas dari barang-barang haram. Memang sudah ada upaya melindungi konsumen muslim dari pengaruh zat-zat haram terhadap produk pangan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, akan tetapi masih banyak terdapat kendala dan hambatan. Berbeda dengan perdebatan peneliti sebelumnya, peneliti memfokuskan penelitian ini tentang sertifikasi halal produk air minum dalam kemasan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal studi kasus pada PT Apres Indonesia dan PT Lingga Harapan Jambi. Terjadi kekisruhan di kalangan konsumen. Hal ini mungkin muncul karena adanya miskomunikasi dan miskoordinasi antar pihak yang berwenang untuk memastikan sertifikasi halal, antara lain MUI, LPPMUI, BPJPH, Kementerian Agama, dan perusahaan. Disinilah penelusuran perlu dilakukan untuk melihat bagaimana cara kerja pihak yang diberi wewenang, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dari latar belakang masalah muncullah rumusan masalah, bagaimana dinamika kinerja Kementerian Agama, MUI, LPPMUI, dan perusahaan terkait sertifikasi halal. Bagaimana peran Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Pengajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika perusahaan terkait sertifikasi halal produk air minum dalam kemasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2015 tentang jaminan produk halal. Fokus penelitian yang peneliti kaji di sini pada kepatuhan dan konsistensi PT Lingga Harapan Provinsi Jambi serta Wigo dan peer dari PT Apres Indonesia Muara Jambi Provinsi Jambi dan dinamika kinerja Kementerian Agama, MUI, LPPMUI, dan perusahaan serta peran Kementerian Agama, MUI, LPPMUI, dan perusahaan terhadap sertifikasi halal produk air minum dalam kemasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dalil yang peneliti gunakan dari Quran Surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Selain dalil Al-Quran, peneliti juga menggunakan hadis dari riwayat Muslim. Hadasana Muhammad bin Abdullah bin Numairil Hamdani, hadasana Abi hadasana Zakaria anil Sya'bi anin Nu'mani bin Bashir yang qala sami'tuhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa Nu'manu bi isba'ihi ila uzunaihi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mutasyabihatul la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Rawahu Muslim. Teori yang peneliti gunakan adalah teori masalah mursalah, teori efektivitas hukum,
teori kesadaran hukum, dan teori kepatuhan hukum. Unit yang terlibat dalam sertifikasi halal adalah BPJPH, LPH, dan MUI. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yaitu Pasal 1, Pasal 4, Pasal 26, Ayat 1 dan Ayat 2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 982 Tahun 2019 tentang layanan sertifikasi halal menetapkan layanan sertifikasi halal meliputi kegiatan pengajuan permohonan sertifikat halal oleh BPJPH, pemeriksaan atau pengajuan kehalalan produk oleh LPPMUI, pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh MUI, pelaksanaan sidang fatwa halal oleh MUI, penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH, kemudian penelitian yang relevan, peneliti mengutip dari Titop Dwi Winarno, Nur Azlina, dan Nur Asnawi, serta banyak lagi penelitian yang lain. Selanjutnya tentang metodologi penelitian, jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian sosiologis empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan studi tentang law in action, karena hukum sebagai jala proses sosial yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dan sering dihadapi oleh individu sebagai fakta dan realitas sosial yang terbentuk pada diri khalayak yang berasal dari realitas sosial. Selanjutnya situasi sosial, yang mana AMDK Apres dan produksi dari Lingga Harapan ini merupakan air minum dalam kemasan MDK yang sering diminum oleh masyarakat Jambi, baik dalam acara formal maupun non formal, letak geografis, dan yang terakhir air minum dalam kemasan ini sudah memberi kontribusi nyata bagi masyarakat khususnya Provinsi Jambi. Hasil penelitian. Kinerja Kementerian Agama BPJPH melakukan registrasi pengajuan permohonan sertifikat halal dan menerbitkan sertifikat halal. Kinerja MUI pengkajian ilmiah dan hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk dan pelaksanaan sidang fatwa halal. Kinerja LPPOM melakukan penelitian, pengkajian dan pemeriksaan terhadap setiap produk pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk dilaporkan dan dibawa ke sidang komisi fatwa. Kinerja PT Apres Indonesia memperhitungkan faktor internal dan faktor eksternal. Dan kinerja PT Lingga Harapan produksi AMDK sesuai dengan permintaan, memberikan perlindungan dan kepuasan pelanggan. Peran Kementerian Agama atau BPJPH fokus pada pengaturan operasional, administrasi keuangan, kerjasama dan edukasi. Peran MUI penetapan kehalalan dan ketidakhalalan suatu produk. Peran LPPMUI Provinsi Jambi adalah menjamin kehalalan produk, obat-obatan dan kosmetika serta menetapkan umat Islam dalam mengkonsumsi produk halal. Peran PT Apres meningkatkan keefektivitasan dalam menetapkan mutu dan sarana agar tercapai. Peran PT Lingga Harapan menjadi pelopor dan menjadi pilihan utama produk AMDK di Provinsi Jambi dan sekitarnya. Seperti penelitian, yang mana di sini peneliti mengupakan teori tentang sertifikasi halal, kesadaran hukum dan kepatuhan hukum produsen terhadap efektivitas sertifikasi halal akan berdampak pada kemaslahatan karena menjamin produk khususnya air minum dalam kemasan yang halal lagi baik bagi ketentraman dan kenyamanan batin konsumen. Demikianlah hasil presentasi disertasi ini, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semuanya. Akhir ini wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.